يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, meneruskan materi yang kemarin sore. Yang kemarin sore kita menerangkan membahas tentang sholat sunnah setelah sholat maghrib. Sholat sunnah setelah sholat maghrib yang disebut man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib. Barang siapa yang melakukan sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, maka udilna lahu ibadatasnai asyara sanah, maka itu setara dengan beribadah selama 12 tahun. 6 rakaat setelah maghrib, dengan catatan tidak berbicara di antara sholat itu dengan pembicaraan yang buruk, dengan ucapan-ucapan yang jelek. Dan disebut bahwa waktu antara isya'ain, waktu antara sholat maghrib dan sholat isya, itu adalah waktu yang keramat, waktu yang luar biasa, dapat mengantarkan kita kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya musannif menyatakan ihris ala antakuna ala taharatin. Usahakan ketika kita ingin memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan baik, usahakan setiap waktu kita senantiasa dalam keadaan berwudu. Jadi begini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setiap mau sholat wajib, meskipun tidak batal, beliau akan tetap berwudu. Mau sholat berwudu, zuhur misalnya berwudu, nanti ketika mau asar wudu lagi, mau maghrib wudu lagi, mau isya wudu lagi. Di ketika mau sholat, Kanjeng Nabi itu senantiasa berwudu, artinya ngambil wudu terlebih dahulu gitu. Sedangkan para sahabat itu enggak. Para sahabat itu beliau ada yang bertahan, ada yang subuhnya make wudunya sholat isya. Jadi sholat isyanya misalnya jam 7, setelah sholat isya tidak batal wudunya sampai subuh. Ada yang sholat zuhurnya dengan menggunakan sholat subuh. Ada misalnya setelah sholat subuh dia nggak batal sampai zuhur, maka ia nggak wudu lagi. Para sahabat itu, kalau Kanjeng Nabi itu wudu di setiap waktu, tapi kalau para sahabat ini kalau nggak batal tidak wudu. Tapi ada juga sebagian yang setiap sholat berwudu, niru Kanjeng Nabi. Ala kulli hal semuanya sama-sama baik. Yang pasti kebanyakan daripada para sahabat itu menjaga betul akan kesuciannya dalam kondisi wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Sebenarnya hukum wudu sendiri itu yang wajib hanya ketika
kita mau melakukan sesuatu yang mewajibkan wudu. Artinya wudu ini hanya sebagai perantara. Apa hukumnya wudu? Apakah wajib ataukah sunnah ataukah mubah atau apa-apa? Lah ini bergantung terhadap mau dipakai apa itu wudu. Kalau kita mau sholat, karena sholat itu mewajibkan kita untuk wudhu supaya sah sholatnya, maka hukum daripada wudhu adalah wajib. Kalau kita mau tidur, maka berwudhu hukumnya sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Mau baca Al-Quran, maka sunnah berwudu. Mau menyentuh, mau membawa Al-Quran, maka wajib berwudu. Jadi kalau membaca saja tidak berwudu, hukumnya makruh. Sedangkan punya wudu ketika mau membaca Al-Quran, hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai menyentuh, membawa, maka hukumnya haram. Orang itu nggak punya wudu, harus punya wudu. Pada dasarnya hukum berwudu itu bergantung terhadap mau dipakai apa itu wudu. Namun secara garis besar hukum wudu ini ada dua, ada wajib, ada sunnah. Wajib ya tadi itu, kalau mau dipakai untuk sesuatu yang mengharuskan kita berwudu. Yang kedua sunnah. Sunnah ini macam-macam. Yang pertama misalnya sunnah untuk berwudu lagi kalau kita tidak batal, tapi wudu yang pertama sudah dipakai untuk sholat. Kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka setelah dipakai untuk sholat mau wudu lagi, itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu lagi, itu hukumnya sunnah ketika wudu yang pertama sudah pernah dipakai untuk sholat. Tapi kalau misalnya kita sudah wudhu, setelah wudhu kita mau wudhu lagi, wudhu yang pertama belum dipakai untuk sholat, ini tidak disunnahkan. Apakah hukumnya makruh? Tidak sampai makruh, cuman tidak disunnahkan untuk memperbaharui wudhu, atau bahasanya tajdidul wudhu. Atau kita mau melakukan hal yang disunnahkan untuk berwudu, maka hukum berwudu adalah sunnah. Hukum berwudu adalah sunnah. Mau tidur, mau membaca Al-Quran, ya, mau masuk masjid. Masuk masjid ini enggak diwajibkan untuk wudu. Jadi kalau misalnya kita enggak punya wudu, kok kemudian kita masuk masjid, bahkan kita iktikaf di sana, nggak ada masalah meskipun kita tidak punya wudu. Tapi kalau kita mau sholat, wajib untuk punya wudu. Mau membaca Al-Quran, mau istighosaan, asalkan tidak megang Al-Quran, maka tidak ada masalah. Jadi kita masuk ke masjid sekarang ini misalnya, kita nggak punya wudu, batal wudunya tadi. Sekarang kita sudah niat iktikaf, nggak ada masalah, karena iktikaf itu yang penting diamnya kita di masjid. Jadi yang penting diamnya kita di masjid dengan niat iktikaf itu sudah ibadah, itu sudah berpahala. Oke? Nah, itu hukum awal daripada wudu. Namun Kanjeng Nabi menyatakan dalam banyak hadis,
Misalnya at-tahuru syatrul iman, yang namanya bersesuci itu separuh daripada keimanan. Ada lagi, inna ummati, kata Kanjeng Nabi, ghurran muhajjalina yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku kelak di yaumul kiamat itu ditandai dengan ada cahaya yang mencorong dari arah wajahnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Itu ghurran muhajjalin. Ghurran itu mencorong wajah, muhajjalina itu mencorong kedua tangan dan kedua kakinya. Lu kelak umatnya Kanjeng Nabi itu hari kiamat, Kanjeng Nabi bisa ngeri, oh iki umatku, oh iki duduk kaya iki. Itu dari mencorongnya wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Maka dawuh Kanjeng Nabi, kenapa kok bisa mencorong? Karena bekas daripada wuduknya. Dawuh Kanjeng Nabi, maka barang siapa yang ingin tambah mencorong, mencorongi wajah, kedua tangan dan kaki ini tambah nemen, maka hendaklah dia senantiasa menjaga wudhu. Loh, para ulama zaman dulu itu tirakatnya diantaranya adalah untuk menjaga wudhu supaya nggak batal. Jadi begitu batal, wudhu lagi. Kok batal lagi, wudhu lagi. Tapi kan capek, tapi kan dingin. Maka cara supaya mereka para ulama ini tidak sering-sering untuk berwudhu karena batal wudhunya, maka mereka biasanya tidak memperbanyak makan, nggak akeh mangan, nggak akeh ngombe, sehingga nggak akeh turu. Karena itu sehingga wudhunya bisa terjaga, tidak sampai batal dan akhirnya mengharuskan dia wudhu berkali-kali. Imam Abu Yazid Al-Bustawi misalnya, seorang sufi besar, gurunya para guru sufi. Abu Yazid Al-Bustawi menyatakan, seorang waliyun min awliyaillah tidaklah sampai ke hadirat Allah kecuali mereka didasari dalam keadaan sesuci, illa ala taharatin. Jadi mereka itu waktunya digunakan untuk zikir kepada Allah. Dan gawe Kanjeng Nabi, Allah itu nggak suka kalau disebut-sebut tapi oleh orang yang nggak bersesuci, nggak punya wudhu, kok menyebut Gusti Allah. Ini Gusti Allah tak patih kesokan. Sehingga para aulia yang setiap detiknya diisi dengan zikir kepada Allah, mereka senantiasa menjaga wudhu, karena zikir ini yang diantara mereka membuat dekat dengan Gusti Allah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, istaqimu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, istaqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu, jangan perhitungan. Kalau ibadah kepada Allah jangan kau hitung-hitung, jangan perhitungan. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah sholat. Wala yuhafidhu alal wudu'i illa mu'minun, dan tidak bisa untuk menjaga kontinuitas daripada berwudu kecuali orang yang betul-betul beriman. Berarti apa? Tanda orang itu imannya kuat, tanda orang itu bagus imannya,
tanda orang itu berkualitas imannya adalah menjaga wudu. Kondisinya wudu. Nah, ketika kita puasa, usahakan kita ini dalam kondisi punya wudu. Kalau sudah kejeting misalnya, keluar, usahakan wudu dulu, baru keluar. Artinya kita keluar dari hammam, dari kamar mandi sudah dalam keadaan sesuci. Qadil hajat, entah itu kencing atau buang air besar misalnya. Begitu selesai istinja alias cewek, keluar wudu. Oh, masalah nanti ngoyongane, masalah nanti batal lagi, ya wudu lagi. Yang penting wudu. Terkadang kita meremehkan, wah mari inilah batal mana, wis bapak wis engko ae mesisan. Memang nggak wajib. Kalau kita nggak mau sholat atau tidak mau melakukan sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudu, wudu itu nggak wajib. Kalau kita nggak mau menyegang Quran, nggak mau membawa Al-Quran, ya nggak wajib wudu. Membaca tok nggak wajib. Lek ukuran wajib atau enggak? Cuman eman-eman gitu. Makanya karena ini kita berada dalam madrasah Ramadan, usahakan itu dilatih. Seberapa kuat kita menahan punya wudu? Berapa jam kira-kira? Kalau misalnya pagi kesulitan, ya malam awak dewe maghrib misalnya, lo maghrib kita bertahan tidak kencing, bertahan tidak berak, bertahan tidak kentut, bertahan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, kira-kira sampai kapan? Kalau kita lihat dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di situ disebutkan Syekh Abdul Qadir itu senantiasa menjaga wudu, senantiasa menjaga wudu, bahkan seringnya beliau sholat subuh menggunakan wudunya sholat isya. Bukan berarti isyaknya hampir-hampir subuh, wis sholat baru sholat isya ya. Setelah itu sholat subuh sambung, gak batal aku berarti wudu sholat subuh dengan wudunya isya. Bukan begitu. Tapi Syekh Abdul Qadir itu isyaknya yang memang di awal waktu. Lalu nanti ketika subuh nggak wudu lagi karena memang nggak batal. Jadi mulai isya sampai subuh nggak batal. Kalau kita memang sulit, ya paling tidak kita jaga supaya batalnya itu berapa, gitu deh. Jadi kalau saya biasanya menghitung isya misalnya, sekarang taraweh misalnya, saat taraweh coba nguyune jam piro? Oh ternyata jam 09.00 nguyu, mari nguyu wudu lagi. Lalu nanti mau batal lagi wudu saya ini kapan? Nah saya pernah itu pernah nyoba-nyoba jam 9 kencing, kemudian nanti jam 12 kencing lagi. Biasanya agak lama tempat mandinya ini, kemudian wudhu lagi. Jadi batalnya cuma 2 kali satu malam. Sering seperti itu saya. Kalau saya, nah ini bisa diketahui kalau kita coba. Jadi coba misalnya nanti isyaknya kita wudhu, selesaikan semua hajat kita, mau berak-berak, mau kencing-kencing, mau kentut-kentut, selesaikan semuanya, tuntaskan semuanya, wudhu kita. Kalau bisa mandi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setelah maghrib di malam Ramadan pasti mandi. Jadi Kanjeng Nabi gak wudhu toh kalau malam itu. Bainal isya'aini, setelah maghrib pasti mandi beliau, baru kemudian isya. Jadi antara maghrib dan isya Nabi pasti mandi kalau bulan Ramadan. Kenapa? Itu memperkuat atau membuat kita semangat dalam beribadah qiyamul lail, supaya semangat. Kalau kembali lek tarawih iku moro iso tenang ngono rasane, adem ayem ngono rasane, gak sumuk gak apa-apa kan itu.
Memang sunnah mandi setelah maghrib sebelum isya di malam Ramadan, setiap malam itu sunnah mandi. Apalagi kalau kita jamaah di masjid misalnya, di masjid gak ada AC-nya, gak ada kipasnya, sumuk, atau akaken wong misalnya, kipasnya gak memadai misalnya, panas, ganggu konsentrasi itu pastinya. Nah, itu coba bagaimana kita. Nah, kalau pagi hari misalnya, ya kalau pagi hari, kira-kira kalau kita batal wudhu berapa kali? Nah, nanti dicoba. Kok saya 2 kali batal ya? Ada apa? Kalau saya 2 kali batal di malam Ramadan itu karena memang ya kencing. Kencing kenapa? Ya karena banyak minum. Lawang siangnya gak bisa minum kan gitu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air minum, ya minum. Para ulama zaman dulu, bahkan sekarang para ulama itu rata-rata punya wudhu. Makanya gak bingung kalau sudah mau kemana, kok gak wudhu dhisik, oh wis wudhu wisan. Gak batal tak mulai mau sampean. Anjene lek kita ini banyak makan, banyak minum sehingga apa? Gampang kejeding. Gampang kentut, gampang batal wudhunya. Lalu para ulama memang makannya gak banyak, minumnya sekedarnya, sehingga apa? Sulit untuk batal gitu. Nah, yang sering ketika zuhur ya, nah sampai maghrib ini gak batal. Nah ini apa namanya, sering begitu. Nah itu coba. Jadi ketika zuhur, sekiranya asar itu yang pakai wudhunya sholat zuhur, maghrib pakai wudhunya sholat zuhur gitu. Nah termasuk hari ini tahadus bin nikmah zuhur tadi ini sampai sekarang belum batal saya ya. Mau jadi wudhu yang saya pakai sekarang atau yang saya punya sekarang itu ya wudhu ketika mau sholat zuhur, asar dan nanti maghrib. Tapi biasanya maghrib yang mandi nanti pasti kalau hajat. Nah ini dicoba karena itu kebiasaannya para wali-walinya Gusti Allah. Ya kalau kita nggak nyoba ketika sekarang, lawang sekarang kan kita jarang makan, jarang minum, bahkan bukan jarang lagi, memang nggak boleh makan, nggak boleh minum, sehingga harusnya lebih awet wudhunya harusnya. Nah bisa dicoba nanti kira-kira saya kuat nggak, meskipun 1 kali coba subuhnya menggunakan wudhunya sholat isya, kuat nggak kira-kira? Gak batal ketika malam itu? Ya pastinya kalau misalnya mau tidur jangan sampai tidur yang membatalkan wudhu. Bagaimana? Menetapkan pantatnya di atas lantai tanpa bergerak, tanpa sendenan. Nah, kalau misalnya sendenan begini, kalau masih sendenan ini sudah, kalau dia tidur batal wudhunya. Senden ke tembok, ke cagak, tidur batal pasti itu. Tidak menetapkan pantatnya. Wong saya nggak kentut kok ketika tidur. Tidurnya kamu itu yang membatalkan wudhu. Tidurnya bukan kentutnya. Ya kentut memang membatalkan wudhu, tapi tidur juga termasuk hal yang membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i batal wudhunya, dalam mazhab Hanafi batal wudhunya, dalam mazhab Maliki juga batal. Nah dalam mazhab Hambali ini ada catatan supaya tidur duduknya kita tidak batal. Ala kulli hal tetap yang namanya tidur, sepakat para ulama, tidur itu membatalkan wudhu asalkan tidak menetapkan pantatnya di atas lantai. Maksudnya untuk kemudian kita kentut itu gak bisa, corok potensi untuk kentut itu gak bisa dengan kita duduk. Dan orangnya tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk, harus sedengan begini, tapi kegemukan seiso aja ngentut itu. Kekurusan misalnya terlalu kurus banget nggak bisa, harus sedengan gitu. Jadi kata Kanjeng Nabi, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Yang bisa menjaga wudhu itu hanya orang beriman. Artinya tanda lek imane kuat, yo awak dhewe iso jaga wudhu.
Kalaupun kita batalan, ya wudhu terus. Bahkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada seorang ulama ketika malam hari pernah wudhu selama 33 kali, sebanyak 33 kali. 33 wudhu. Kok iso wudhu kaya ngono? Ya karena diari. Mencret wudhu, mencret maneh wudhu sampai ping 33. Wudhu. Kalau kita kan mari ini metu mana iki wis gak usah wudhu mari ya. Ulama itu begitu. Makanya diantara tirakatnya para wali itu adalah menjaga wudhu. Kemudian salah satu yang harus kita maksimalkan adalah la taghfal. Oh ini, la tada as-siwak inda sholah. Kalau ketika mau sholat, usahakan kita bersiwak. Awit tilawah, kalau mau membaca Al-Quran. Awit zikir atau berzikir. Ketika mau sholat, siwakan. Nah, mengenai siwakan ketika puasa, ini para ulama khilaf. Terutama khilafnya terjadi kalau kita bersiwak setelah zuhur. Kalau kita setelah zuhur siwakan, termasuk siwakan adalah melakukan sikat gigi atau pakai gosok, melakukan gosok gigi. Gosok gigi setelah zuhur sampai maghrib itu banyak ulama Syafi'iyah menyatakan hukumnya makruh. Namun banyak juga ulama Syafi'iyah yang tetap menganggap sunnah. Kalau memang diperlukan, artinya kita misalnya bangun tidur, pagi tidur misalnya, bangun-bangunnya jam 2 misalnya ini ya, kan banyak begitu. Jam 2 siang bangun, otomatis ababe gak enak, terus gak enak kabeh rasanya cangkem. Maka menurut Imam Nawawi itu tetap sunnah karena masuk dalam keumuman dalil bahwa Nabi menganjurkan kita untuk membersihkan gigi kita dengan siwak ketika 3 tempat, yaitu ketika mulut kita bau, kemudian sering diam, lamanya diam, kita diam lama dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur, maka disunahkan untuk bersiwak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bangunnya jam 2, ya siwakan nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Makanya kata Imam Nawawi sunnah tetap siwakan, termasuk siwakan gosok gigi. Makanya kalau kita gosok gigi, usahakan niat kita tetap niat siwakan supaya dapat pahala. Jadi siwak itu nggak harus pakai kayu arok, bisa siwak itu pakai sesuatu yang kasar, termasuk baju kita, pokoknya kain surban misalnya, atau kayu lain-lainnya. Kita punya kayu randu misalnya, punya kayu jati, dipakai siwak, nggak apa-apa, tidak harus pakai kayu arok, pokoknya sesuatu yang kasar. Termasuk boleh menggunakan sikat gigi. Nah, meskipun dicampuri odol juga boleh. Niat siwakan, 1 kali siwakan sebelum kita berwudu, wudunya kita berlipat-lipat pahalanya. Mau sholat kita niat siwakan, tadi sikat gigi misalnya, kita sikat gigi di jeding atau di wastafel misalnya, niat karena mau wudu dan mau sholat, maka wudu kita dilipat gandakan pahalanya. Sholat kita juga dilipat gandakan pahalanya. Kata Kanjeng Nabi, andaikan aku tidak memperberat umatku untuk bersiwak ketika mau berwudu, niscaya aku akan wajibkan. Tapi kayaknya aku takut memberatkan, ya udah gak saya wajibkan. Artinya saking pentingnya siwakan sampai Kanjeng Nabi itu kalau tidak memperberat umatnya akan diwajibkan yang jenenge siwakan lek kate wudu. Dan nanti ketika mau sholat, makanya ketika kita mau wudu usahakan siwakan.
Kalau nggak pakai siwak, ya sikat giginya kita itu kita niati siwakan, Nah kemudian siwakan kalau kita gosok gigi kan tidak mungkin setelah wudhu sikat gigi lagi kan gitu. Maka sikat gigi yang tadi itu kita niatkan untuk kesunahan wudhu dan kesunahan sholat. Sikat gigi niat siwakan saya mau wudhu dan mau sholat nanti. Sikat giginya punya 2 pahala, untuk wudhu, untuk sholat. Kata Kanjeng Nabi, sholat 2 rakaat dengan siwakan lebih afdol dengan sholat 70 rakaat tanpa siwakan. Begitu juga imamah, menggunakan imamah surban. Surban itu tidak kemudian harus yang diudeng begitu, enggak harus begini, enggak. Surban ini kata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dipakai oleh kita orang Jawa, orang Madura, orang Indonesia, songkok ditaruh di kepala, itu sudah surban itu. Kata Kanjeng Nabi, sholat 2 rakaat memakai imamah, memakai surban itu lebih afdol 70 kali lipat daripada sholat tanpa menggunakan surban. Lah kita kalau mau sholat, mau ngaji pakai songkok, niati pakai surban. Siwakan, sikat gigi, niati siwakan. Jadi kalau gosok gigi jangan hanya gosok gigi. Bangun tidurku terus mandi ya. Jangan lupa menggosok gigi. Apa yang rutinitas sehari-hari? Kenapa kok gosok gigi? Supaya bersih giginya. Niatnya betul, tapi jangan sebatas itu. Sampean sikat gigi gak diniatkan membersihkan gigi pun tetap bersih giginya. Gak usah diniatkan. Kenapa kamu kok sikat gigi? Ngikuti Kanjeng Nabi. Lho ngono ae wis. Aku gosok gigi, siwakan. Ya aku siwakan iki. Gak usah kate niat membersihkan gigi, gak usah diniati jeneng gosok gigi wis bersih gigi nih. Seperti sampean mandi wajib, kok gak niat mandi wajib, nggak sah mandinya. Sampean junub atau wanita haid misalnya, mau suci, kok gak niat menghilangkan hadas besar, maka meskipun air yang ditumplek sing digawe atus iku sak lautan, lek gak niat yo gak sah. Lo kalau misalnya kita sudah niat, udah selesai. Ngapain kamu mandi? Gerah. Mandi kok gerah? Niat mandi itu jangan karena oh ya tadi saya belum mandi. Jangan niat mandi hanya sebagai rutinitas. Mandi, kenapa kamu mandi? Ngikut Kanjeng Nabi. Makan, kira-kira makan kenapa kita? Rata-rata ditanya, ayo makan, lapar kok. Makan itu jangan hanya kita niatkan untuk supaya kenyang atau supaya rasa lapar kita hilang. Semua langkah-langkah kita niatkan melok Kanjeng Nabi. Lu Kanjeng Nabi menungso sing luar biasa tetap makan. Apa kok mangan? Lah yo melok Kanjeng Nabi. Setiap langkah kita kalau diikutkan atau diniatkan ikut Kanjeng Nabi, luar biasa pahalanya berlipat-lipat ganda. Lalu sebaliknya rutinitas biasa kalau tidak diniatkan dengan niat yang baik, ia jadi kebiasaan yang gak luar biasa, yang biasa-biasa saja. Tapi rutinitas biasa kok kemudian diniatkan menjadi diniatkan untuk sesuatu yang baik, yang paling gampang ya wis melok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mangan, ya aku mangan. Mau kencing, Kanjeng Nabi kencing, aku kencing juga. Jadi qaudul hajat kenapa? Saya niat qaudul hajat seperti qaudul hajatnya Kanjeng Nabi. Saya niat tidur seperti niat tidurnya Kanjeng Nabi. Saya makan seperti makannya Kanjeng Nabi. Tuh niatnya begitu. Setiap rutinitas kita, termasuk duduk di tempat ini. Duduk di tempat ini tempat majelis ilmu, masjid juga, Baitullah. Ya, ketika kita datang, selain niat itikaf, saya niat duduk di sini
di tempat yang seperti duduknya Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi itu. Tuh pahalanya setara. Lawang Gusti Allah itu maha welas. Sepenting niat kita api gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillah.